Di haji itu perintahnya, kalimatnya ada tambahan secara khusus. Wa atimul hajja wal umrota, ada kata-kata apa? Lillah, itu kuncinya. Maka haji itu yang penting sebenarnya manusia sampai di Mekah. Cukup manusianya sampai di Mekah, ndak hafal doa itu ndak apa-apa. Jadi sebenarnya di situ. Yang penting manusianya sampai di Mekah, niatnya benar. Niatnya apa? Lillah, itu saja sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu beserta bapak-bapak jamaah haji alumni bimbingan haji Aisyah tahun 2018 yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, kesempatan pada siang hari ini bisa bertemu di tempat, kalau di depan tadi ada tulisan Joglo Bu Renteng ya. Alhamdulillahirabbil alamin, yang hadir bisa maksimal. Dan untuk tempat duduk ya memang kalau sudah umur-umur seperti kita ini ya bervariasi ya. Kadang-kadang pakai kursi, kadang-kadang apa? Duduk selonjor timpuh, itu pokoknya dinikmati. Kesempatan pada siang hari ini akan kami sampaikan tentang menjaga kemakburan haji dan sedikit tentang halal bihalal. Kita mengetahui haji ini adalah rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang pertama itu namanya syahadat. Beberapa ahli mengatakan minimal perintah untuk memperkuat syahadat itu ya minimal ada 3 kali. Salah satunya saya sampaikan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Surat Muhammad ayat 19. Yang surat Al-Fat dan lain-lain tidak kami bahas karena nanti kita pembahasannya di hajinya ya. Itu tentang syahadat. Tentang sholat itu banyak sekali, ada 100 ayat perintah sholat itu. Aqimis sholah, dan selanjutnya laksanakan sholat dengan sempurna ya. Mulai dari Al-Baqarah ayat 3 ada perintah apa? Sholat nanti sampai terakhir. Tidak kita bahas juga. Hanya aqimis sholah itu sering diartikan harus disempurnakan. Jadi maka pelaksanaan sholat itu harus disempurnakan. Tapi tetap sama modelnya. Perintah syahadat, perintah sholat itu modelnya sama. Atuz zakah, yakat itu juga hampir sama. Sekitar 32 kali di dalam Al-Quran ya. Modelnya masih sama. Untuk puasa ya, kutiba alaikumus syiyam. Ada ya di dalam kutiba alaikumus syiyam. Ada sekitar ya 9 kali, sekitar 9 kali di dalam Al-Quran. Tapi masih sama. Tapi untuk haji itu memang lain. Di haji itu perintahnya, kalimatnya ada tambahan secara khusus. Wa atimul hajja wal umrota, ada kata-kata apa? Lillah, itu kuncinya. Maka haji itu yang penting sebenarnya manusia sampai di Mekah. Cukup manusianya sampai di Mekah, ndak hafal doa itu ndak apa-apa. Jadi sebenarnya di situ. Yang penting manusianya sampai di Mekah, niatnya benar. Niatnya apa? Lillah, itu saja sebenarnya.
Ya, soal Ngaisyah menuntunkan hafalan itu, saya pernah menjadi ketua kloter dulu. Saya pernah bertanya, kenapa doanya pakai gandulan apa? Sampai 3 apa? Sampai 3 gandulan. Wong Indonesia soalnya ora diganduli donga ning kono ming do ngalamun gitu kalau. Mula ben iso nyekel donga ki nek ndi-ndi ben do napa? Donga. Soalnya nek ora diganduli donga ketukono malah ming muni ngene, gedung kok gedene kaya ngono. Klambi api railo kok ya aku ming nggawa duit semene. Dadi tidak apa? Iya. Nah, maka dari itu lillah itu yang menjadi kunci. Ketika ada perintah tentang haji, jadi perintah haji itu ada 3 versi. Ada yang mengatakan tahun 5 Hijrah, ada yang mengatakan 7 Hijrah, ada yang mengatakan 9 Hijrah. Tidak perlu kita perdebatkan. Tapi Nabi melaksanakan haji adalah tahun 10 Hijriah. Ya. Kuncinya di manis tatoa. Mampu. Di Arab saja harus mampu, apalagi yang dari Indonesia. Istilah mampu di sini adalah dia mampu untuk menghidupi dirinya sendiri dan mampu menghidupi yang ditinggalkannya. Jadi yang ditinggalkannya harus yakin selama ditinggal haji dalam kondisi aman. Aman dari sisi kesejahteraannya, aman dari sisi fisik dari godaan yang lain, seperti aman dari hewan. Kalau di lingkungannya itu banyak hewan yang bisa menerkam manusia, maka diyakinkan yang ditinggal itu aman dari serangan hewan-hewan buas. Kalau yang ditinggalkan itu memang orang-orang yang perlu makan minum, dia harus aman dari sisi kesejahteraan. Kalau yang ditinggalkan sakit, maka harus dirasa aman dari sisi menjaga kesehatannya. Kalau tidak seperti itu, tidak wajib naik apa? Haji. Jadi yang diwajibkan adalah orang-orang yang memang punya kemampuan. Ingat, Allah mengatakan dengan kata manistato'a ilaihi sabila. Sekarang istitoahnya berubah tahun ini dibanding tahun kemarin. Saya sering membuat istilah 3 gitu. Ben buatan sepaneng ya. Kalau tahun kemarin bisa haji itu yang pertama istitoahnya itu pakai begitu ya, biar tidak sepaneng ya. Jangan nirok gitu loh. Monggo. Bayar. Itu dulu di tahun kemarin. Iya. Istitoahnya itu yang pertama harus mampu apa? Bayar. Yang kedua, monggo. Mabur. Nah, layak terbang. Maka dulu sering terjadi wis bayar tetapi dindono dan diperiksa ana wong putri kok wetenge mak kruget itu masuk ruangan khusus. Dokter 5, dokter ahli semuanya memeriksa. Begitu dinyatakan ini tadi tidak layak terbang, maka dokter akan mengatakan ini tidak bisa naik haji tahun ini. Siapa yang tidak layak layak terbang diantaranya adalah hamil, kalau diperkirakan bayinya tidak sanggup menerima getaran pesawat. Itu yang dimaksud dengan mabur. Sekarang dibalik. Sekarang bukan bayar baru mabur, tapi yang pertama adalah mabur dulu. Belum bisa melunasi kalau belum dapat surat kesehatan dari dokter. Yang tahun ini mulai gitu. Ya. Maka kadang-kadang yang menjadi kendala adalah rekane anake kuwi dampingi ibune, bul ibune sehat malah anake ora sehat. Ya, dirasa dibahas. Ya ini rasa cuma untuk pengetahuan kita, untuk anak-anak kita, itu anak-anak kita. Baru yang ketiga, ini. Mohon maaf saya sebut nama orang. Seorang pakar tafsir sudah usul sejak zaman dulu, namanya Bapak Profesor Quraisyihab. Profesor Quraisyihab dengan tafsirnya Al-Misbah sudah mengusulkan sejak lama orang naik haji harus niki ditirokke. Maka memahami.
paham nek arep haji. Mas kok wis ribut wae nanti haji, nanti neng Mekah, berarti paham. Berangkat, dia sudah istitoah, paham nek dia haji. Wah ribut banget ya nanti kaji, nanti neng parang tritis. Wah ini ra paham. Iki rung wajib haji sing koyo ngene iki. Iki kudu dipaham kesik, iya. Itu Profesor Quraisy siap dulu. Karena apa? Sejak awal dulu orang Indonesia yang naik haji diprediksi 50%, mohon maaf, tidak paham tentang haji. Tetapi Allah memberikan keringanan, haji ora kudu apal apa? Doane. Sing penting paham nek dia arep kaji. Kaji niku di mana? Mekah dan sekitarnya, dan itu tidak termasuk Madinah. Jadi catatan. Yang dimaksud haji di mana? Mekah dan tidak termasuk Madinah. Jadi Mekah dan sekitarnya. Yang dimaksud sekitarnya mana? Yang dimaksud sekitarnya dengan Mekah mana? Arafah, Musdalifah, Mina. Oke, wes tak pinter semua. Pinter. Ibu, Bapak yang kami hormati. Jadi kita semua ini sekarang sudah melaksanakan ibadah haji. Terus bagaimana cara untuk menjaga apa? Kemabruran. Iya. Iya. Kadang-kadang ada yang membedakan antara mabrur dan makbul. Ya pendapatnya banyak. Bahkan sekarang ada yang mulai berpendapat yang wajib tidak haji tapi juga umroh. Kenapa mulai ada ulama yang berani mewajibkan umroh? Karena orang mampu dari sisi finansial tetapi sudah tidak akan bisa ngejar dari sisi umurnya. Finansialnya mampu tapi tidak akan sanggup mengejar waktunya. Karena masih berapa? 20 tahun. Sekarang duitnya sudah cukup. Maka ada ulama yang punya pendapat umrah juga menjadi wajib, sehingga kalau tidak sanggup mengejar haji cukup melaksanakan umrah. Ini perkembangan termasuk Persyarikatan Muhammadiyah. Kalau nanti ada pendapat Bapak Ibu-ibu sebagai orang yang pernah mengikuti di Ngaisyah, saya kira tidak perlu ikut kaget apabila dam karena resikonya haji tamattu adalah harus pakai dam, dan dam itu dalam perkembangan terakhir nanti kita ikuti fatwa dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Mohon maaf tidak kita bahas juga. Kita lanjutkan. Dan terkait dengan bulan Syawal, bertemu seperti ini sudah bagus. Akan lebih hebat lagi nanti setelah pulang. Bapak-bapak masih biasa ngaruh ke pripun dalem kawontenanipun ngaruh ke nyata? Iya. Wonge ra ketok ning tesih kerep napa? Ngarteke. Sehingga Ustadz Adi Hidayat sering mengatakan silaturahmi itu menyambung apa? Persaudaraan. Menyambung itu ketika tidak bertemu begini. Kalau sudah bertemu begini ini, kita sangat mudah untuk tertawa, kita mudah untuk tersenyum. Yang paling hebat apabila nanti sudah bubar dari sini, sudah sampai rumah, kita masih apa? Menyambung persaudaraan. Sehingga silaturahmi sering diartikan sebagai apa? Silaturahmi, maka menyambung persaudaraan, menyambung kasih sayang, berpahala, masuk surga. Kebalikannya, qati'ur rahmi, memutus persaudaraan, memutus kekeluargaan, memutus kasih sayang, dosa, banyak dosa, masuk neraka. Wonten galap kangsulipun atur nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.